Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ilham Wahyudi Syadi. Kali ini saya akan meneruskan modul yang kemarin ya, yaitu mengevaluasi routing statis ya. Jadi kita kan sebelumnya udah memahami apa itu konsep routing ya. Jadi untuk yang pertama kita bahas adalah konsep routing statis ya. Seperti biasa kata pengantar, daftar isi dan penurun kita skip. Nah, jadi yang pertama di sini adalah siswa harus mampu menganalisis konfigurasi routing statis ya, harus mampu mengetahui konfigurasi routing statis dan satu hop, dua hop dan lain-lain. Nah, untuk tujuannya ya harus dapat ya, harus bisa dapat melakukan troubleshooting dan lain-lain. Nah, jadi routing statis adalah salah satu metode routing di mana administrator secara manual memasukkan rute-rute ke dalam tabel routing ya, device lewat konfigurasi file yang di-load ketika device dinyalakan. Nah, karena dimasukkan secara manual oleh administrator, maka rute-rute ini tidak berubah setelah dikonfigurasi kecuali admin mengubah rute tersebut. Nah, karena itu metode ini tidak berubah, routing ini disebut dengan routing statis. Nah, routing statis ini adalah bentuk paling sederhana dari routing ya. Routing statis digunakan ketika hanya sedikit router yang dikonfigurasi. Nah, misal jumlah router kurang dari 5. Dan bahkan ketika konfigurasi jaringan tidak banyak berubah dari awal. Gitu. Nah, kelebihan sendiri adalah meringankan kinerja si prosesor router karena dalam pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi tukar-menukar paket. Routing statis itu jauh lebih aman ya. Administrasi bebas menentukan jalur jaringannya. Nah, namun untuk kekurangannya adalah network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung. Ya, hanya bisa untuk jaringan berskala kecil. Gitu. Konfigurasi juga lebih rumit apalagi kalau banyak komputer yang terhubung. Nah, membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama. Jika ada jalur yang rusak, maka jaringan akan terhenti. Nah, untuk cara kerjanya sendiri sih seperti ada di gambar ya. Ini adalah salah satu contoh routing statis pada mikrotik. Ya. Jadi ini IP-nya sudah dijelaskan. Jadi yang pertama itu kita coba ya pada router 1 kita buat sampai ke AC. Nah, untuk perintah dasarnya jika kalian menggunakan GUI yaitu dengan cara memasukkan entry ke tabel routing berdasarkan menu-menu yang tersedia pada program aplikasi router misalkan Winbox, web browser dan lain-lain. Nah, untuk mengkonfigurasi router berbasis command line atau CLI yaitu dengan cara menuliskan perintah-perintah tertentu melalui program konsol atau shell yang terhubung dengan router tersebut. Ada telnet, PuTTY, SSH, serial console dan lain-lain. Nah, Mikrotik adalah salah satu router buatan perusahaan Mikrotik ya, yang berasal dari negara Latvia. Merupakan produsen software dan hardware router Mikrotik ada dua jenis yaitu router OS dan router boot. Nah, router OS ini adalah sistem operasinya. Nah, namun router boot adalah perangkatnya, device-nya ya. Nah, aturan-aturan pada routing status ini ada beberapa ya. Contohnya adalah alamat jaringan atau network address yang merupakan jaringan yang akan disetujui. Itu ada subnet mask dan gateway atau jumlah hop, jumlah lompatan. Nah, prosedur dan teknik konfigurasi routing statis. Nah, ini ketika kita menggunakan Cisco ya. Tadi kita menggunakan Mikrotik, sekarang kita masuk menggunakan Cisco. Nah, seperti yang ada di gambar ya. Jadi ini dua network yang berbeda. Yang satu ini alamatnya 10.5.2.0/29. Sebelahnya 11.12.13.0/29. Ya. Nah, langkah kedua adalah kita coba masuk. Kita masuk ke routernya terlebih dahulu ya. Kita klik GUI, masuk, config.
Nah, ini untuk konfig secara GUI ya atau Graphic User Interface. Nah, namun sangat tidak saya sarankan menggunakan ini ya. Lebih baik kita menggunakan CLI karena ketika perangkat realnya itu nggak ada GUI-nya. Jadi semuanya itu berbasis CLI atau command line interface gitu. Nah, jadi ketika sudah dikonfigurasi ya seperti yang ada di gambar, maka ketika kita ping dari dua PC yang berlawanan, maka hasilnya akan reply gitu, atau kita kirim pesan dengan klik huruf P ya, PDU. Nah, itu statusnya akan successful gitu. Nah, sekarang kita coba setting dua hop ya. Nah, jadi seperti gambar ya di atas. Jadi ini untuk 192.168.10.1, nah 10.3, 20.2 sampai ke 20.3. Nah, jadi si IP-nya ini bergerak ke atas itu 192.168.10.1. Namun di sini kita masukin 192.168.20.1 ya, dengan IP menuju router ini dengan 192.168.0.1 dan lawannya adalah 192.168.0.2. Konfigurasi IP-nya adalah berdasarkan berikut ya, IP address, default gateway dengan cara klik ya, masuk seperti biasa pada umumnya. Nih jangan sampai lupa ya untuk setting PC-nya. Nah, ini kita coba untuk di CLI-nya. Nah, jadi yang pertama adalah enable ya, N. Terus kita masuk ke configure. Kita masukin dulu nih interface kita yang mau kita setting interface berapa. Berarti interface FA atau Face Ethernet 0/0. IP address masukin dengan netmax-nya. Berarti IP address 192.168.10.1 spasi 255.255.255.0 ya. Ini netmax-nya ya. Terus kita tulis no shutdown. Nah, no shutdown di sini supaya konfigurasinya itu kesimpan gitu ya. Terus selanjutnya FA 0, tadi 0/0 udah, sekarang 1/0. Sama ya, intinya IP-nya jangan sampai bentrok atau jangan sampai tabrakan. Terus bisa kedua, oke, sama. Interface sama, masih sama. Nah, ini untuk ngeroutingnya nih. Untuk ngerouting secara statis itu kita masuk ke salah satu router ya, router yang pertama. Nah, IP route ya, kita ketik IP route atau route 192.168.10.0. Nah, 0 di sini yang kita ambil adalah networknya. Ya, jadi mau berapapun IP-nya kita ambil nolnya atau kita ambil networknya. Nah, di tengah kita masukin netmax-nya. Netmax-nya berapa? 255.255.255.0. Nah, yang terakhir adalah IP yang mau kita lewatin. Ya, jadi kita ngelewatin IP pertama ke IP yang kedua ini. Jadi 192.168. Nah, kalau kalian bingung, kita perhatikan lagi gambarnya ya. Ya, jadi kita masukin IP dia nih 192.111 lewat dia. Jadi gimana caranya kita mau mau berkirim pesan dengan gedung ini ya atau bagian sini kalau nggak lewat dia. Jadi kita harus lewat sini nih. Oke, kalau udah IP root enter masuk. Nah, ketika tidak terjadi kesalahan, maka ketika kalian klik ya udah, ketika kalian enter, udah nggak terjadi apa-apa. Nah, itu berarti tandanya berhasil. Tapi kalau kalian enter namun ada perintah, nah itu tandanya kalian gagal. Ada IP yang emang kebalik, salah posisi atau lain-lain. Nah, kalau udah, baru udah kita coba ping antar PC, semua PC kita coba, bisa menggunakan PDU ya, P, kirim. Nah, nanti ketika selesai, maka perintahnya akan successful gitu. Jadi cukup simpel ya, untuk static routing ini memang cukup simpel ketika memang hanya sedikit routernya, ada 2, 3, nah gitu. Karena emang static routing ini ditujukan untuk jaringan-jaringan berskala kecil gitu. Jadi jangan sampai kalian main ada 10 router nih. Nah, kalian pakai static routing, nah itu kalian capek sendiri. Tapi selama masih ada 2, 3, 4, ya itu menurut saya masih worth it ketika kalian menggunakan routing statik ya. Oke, bisa kalian coba ya. Nanti modulnya kalian download di portal belajar. Kalian coba praktek, karena kalau emang sebatas teori sih pasti
rada gregetan ya kan. Nah, kita coba. Nah, jika kalian menemukan kesalahan itu kalian bisa tulis di kolom komentar ya atau japri saya. Nah, sesegera mungkin insya Allah akan segera saya balas. Oke, saya akhiri untuk video KD4 kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.